Sebenarnya tantangan itu untuk awal-awal sebenarnya pastilah kalau kita yang mau mendirikan sebuah kegiatan atau usaha, awal-awal itu pasti penuh tantangan ya kan. Banyak itu tantangannya. Cuman karena mungkin kita nggak memiliki target yang terlalu muluk-muluk ya, karena kita baru, jadi kita nggak mau target yang terlalu gimana gitu. Jadi ya mungkin bisa dilewatin aja. Ya kita sadar diri lah, kita baru. Untuk ukuran stable itu kalau di barat anak sekolah kita TK lah. Orang dari tahun 90-an udah masih ada yang eksis ya kan, tahun 2000-an gitu. Sementara kita baru kemarin jatuhnya. Setiap stable, setiap pemilik kuda pacu pasti punya target lah. Mungkin kalau untuk kuda itu prestasi tertingginya itu menjadi pemenang Indonesian Derby ya. Apalagi sekarang kayak Triple Crown itu udah ada yang dapat lagi ya kan. Terakhir itu kayak Johar Manik ya kan. Sekarang udah ada lagi dari King Halim. Pasti orang kalau yang pelihara kuda pacu pasti punya target. Cuman kita kan harus lihat sendiri. Kita harus baca ini sendiri ya kan, kemampuan sendirilah. Kita persiapannya orang menjadi juara Triple Crown atau Indonesia Derby itu bukan suatu hal yang mudah. Sangat panjang. Mulai dari anak kuda, dari induknya bunting mungkin udah perawatannya udah beda. Kalau kita sempat jadi juara Indonesia Derby itu memang itu luar biasa. Kalau menurut saya ya seperti itu. Karena nggak mudah. Di Sumbar itu untuk kuda itu prestasi tertinggi itu selalu untuk derby ya. Kalau saya rasa kalau untuk Sumbar, kalau Sumbar mungkin kita udah pernah dapat ya. Dan target berikutnya mungkin ya bisa jadi Indonesia Derby. Tapi itu kan kita harus persiapkan dengan matang ya kan, harus kita siapkan. Gak bisa dengan kuda yang begini, situasi yang nggak bisa, harus matang persiapannya. Jadi makanya seninya itu tinggi. Jadi kita untuk berharap banyak itu kita nggak bisa, yang penting kita maksimal aja, setiap prosesnya itu kita maksimalin aja, mungkin itu. Harapannya mungkin biar mungkin lebih banyak penghobi kuda ya, biar tiap pacuan itu rame terus gitu. Kalau pacuan gate-nya penuh kan seru ya, kalau pacuannya gate-nya nggak penuh kayaknya kurang seru gitu. Jadi mungkin pacuan kuda itu lebih maju dan kita Nagura sendiri bisa menjadi salah satu kalau ada nih teman-teman yang baru mau mencobain berkuda segala macam, mungkin kita bisa sharing-sharing gitu kan ya, dengan Nagura bisa sharing lah, kita bareng-bareng lah gitu untuk meramaikan pacuan kuda gitu. Mungkin itu ya, bisa ikut meramaikan lah Nagura itu untuk pacuan kuda. Kalau impian bagi semua orang yang pacu, mungkin targetnya bisa tercapai, itu impian ya. Mungkin seperti yang kemarin dicapai dengan King Halim itu mungkin impian dari semua stable itu. Kalau dari sisi kita breeding, ya mungkin impiannya kita bisalah jadi maksudnya bisa melahirkan kuda-kuda pacu yang berprestasi, yang bisa bersaing di nasional. Itu mungkin impian ya, kalau dari sisi breedingnya mungkin itu impiannya. Tapi kalau dari sisi saya sebagai penikmat penonton kuda, mungkin bisa dibangun trek yang mumpuni untuk pacuan tingkat nasional ya. Tapi yang tempatnya itu yang sangat-sangat mudah dijangkau lah, dari
Kalimantan, dari Sulawesi, dari Sumatera, dari apa itu posisinya di tengah lah, dengan trek yang mumpuni. Soalnya kan kalau kita lihat trek-trek yang sekarang yang sering diperlombakan itu sebenarnya kalau saya lihat itu sebenarnya kurang maksimal ya, dari sisi kondisi treknya ya. Nah, mungkin dari situlah kalau impian kita sebagai penikmat penonton pacu. Kalau dari sisi yang bikin acara sendiri kita udah puas lah. Maksudnya sekarang udah ada tribun VIP-nya, lebih termanage lah, kameranya udah banyak, orang nonton di rumah pun udah kayak nonton MotoGP ya kan. Itu udah sangat luar biasa.